Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Asyanto Aji, koas radiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Recognizing a Technically Adequate Chest Radiograph. Untuk tugas saya di sini saya akan mempresentasikan tentang Recognizing a Technically Adequate Chest Radiography. Yang pertama, untuk mengevaluasi radiografi dada yang adekuat, beberapa hal yang dinilai untuk menentukan keadekuatan foto dada adalah yang pertama, penetrasi, yang kedua, inspirasi, yang ketiga, rotasi, yang keempat, magnifikasi, dan yang terakhir ada angulasi. Kemudian untuk yang pertama ada penetrasi. Jika sinar X-ray tidak cukup untuk melewati bagian tubuh yang akan diperiksa, klinis mungkin tidak dapat memvisualisasikan semua yang seharusnya ada pada gambar yang dihasilkan. Pada gambar tersebut, tingkat penetrasi cukup karena kita dapat melihat tulang belakang, panah putih, kemudian inspirasinya bagus dengan hampir 10 tulang rusuk posterior terlihat. Pasien tidak dirotasi karena prosesus spinosus vertebra toraks panah hitam solid terlihat di tengah-tengah antara kepala dan klavikula. Kemudian terdapat sedikit pembesaran karena merupakan ronsen pada PA. Kemudian ujung medial klavikula yaitu gambar disimbolkan dengan huruf C bertumpu pada kosta pertama, sehingga tidak ada angulasi. Kemudian hemidiafragma kiri terlihat panah hitam putus-putus. Kemudian kesalahan dalam diagnostik yang pertama underpenetration, yaitu jika vertebra toraks tidak terlihat melalui belakang jantung. Hemidiafragma kiri mungkin tidak terlihat, dasar paru kiri mungkin tampak buram. Hal ini dapat meniru atau menyembunyikan penyakit di paru kiri bawah, misalnya pneumonia lobaris bawah atau efusi pleura kiri. Untuk menghindari, lihat foto ronsen dada lateral untuk memastikan adanya penyakit di paru bawah kiri. Pada underpenetration, vertebra panah yang ditunjuk panah hitam tidak terlihat melalui jantung. Hemidiafragma kiri juga tidak terlihat. Hal ini membuat klinisi sulit untuk membedakan antara penyakit di dasar paru kiri atau hemidiafragma yang tidak tervisualisasikan karena underpenetration. Kemudian untuk kesalahan dalam diagnostik yang kedua yaitu overpenetration, yaitu jika tanda pada paru tampak menurun atau tidak ada. Klinisi mungkin keliru mengira pasien menderita emfisema atau pneumotoraks, atau jika gambaran sangat overpenetration, hal itu dapat membuat nodul paru hampir tidak terlihat. Overpenetration membuat tanda pada paru sulit untuk dilihat. Gambarannya akan mirip beberapa temuan pada emfisema atau mungkin menunjukkan adanya pneumotoraks. Menilai seberapa lusen atau gelap paru-paru yang tampak pada foto merupakan cara yang kurang baik untuk menentukan adanya emfisema, dikarenakan dapat bias karena overpenetration. Kemudian untuk faktor yang kedua itu inspirasi. Inspirasi yang baik, yaitu inspirasi penuh menghasilkan gambar radiografi yang baik dan menghilangkan artefak yang mungkin membingungkan atau mengaburkan penyakit. Derajat inspirasi dapat dinilai dengan menghitung jumlah tulang rusuk posterior yang terlihat di atas diafragma pada foto ronsen dada bagian depan. Membedakan tulang rusuk anterior dan posterior. Yang pertama, tulang rusuk posterior akan lebih jelas terlihat pada foto dada bagian depan. Tulang rusuk posterior berorientasi horizontal. Kemudian yang ketiga, setiap pasang tulang rusuk posterior menempel pada vertebra torak. Kemudian yang keempat, tulang rusuk anterior terlihat tetapi lebih sulit untuk dilihat pada foto ronsen dada bagian depan. Tulang rusuk anterior berorientasi ke bawah menuju kaki. Tulang rusuk anterior menempel pada tulang dada atau satu sama lain dengan tulang rawan, yang biasanya tidak terlihat kecuali ketika tulang rawan mungkin mengalami kalsifikasi. Inspirasi yang adekuat, tulang rusuk posterior diberi nomor dalam foto ini. 10 tulang rusuk posterior terlihat di atas hemidiafragma kanan, menandakan inspirasi yang adekuat. Pada kebanyakan pasien rawat inap, 8-9 tulang rusuk posterior yang terlihat pada proyeksi frontal merupakan inspirasi yang cukup memadai untuk interpretasi yang adekuat. Kemudian untuk kesalahan dalam diagnostik, inspirasi yang buruk akan menekan dan tanda paru akan menyatu, terutama di dasar paru-paru dekat diafragma. Hal ini dapat membuat Anda salah mengira bahwa gambaran menunjukkan pneumonia lobus bawah. Kemudian jika inspirasi yang tidak adekuat, hanya 8 tulang rusuk saja yang terlihat. Pada radiografi dada bagian depan ini, inspirasi yang buruk dapat membuat tanda paru menyatu, dan karena itu menonjolkan tanda paru dasar panah hitam, dan dapat membuat jantung tampak lebih besar dari yang seharusnya.
Kemudian untuk faktor yang ketiga, rotasi. Cara termudah untuk menilai apakah pasien mengalami rotasi ke kiri atau ke kanan adalah dengan menilai hubungan antara klavikula dan vertebra toraks. Yang pertama, pasien tidak mengalami rotasi di mana ujung medial klavikula kanan, yaitu titik orange, dan kiri titik hitam diproyeksikan pada foto, yaitu sejajar dengan garis hitam. Kemudian yang kedua, pasien mengalami rotasi ke arah kanan. Perhatikan gambar, yaitu dinilai pada ujung medial klavikula kiri, yaitu titik hitam, diproyeksikan lebih dekat ke processus spinosus daripada ujung medial klavikula kanan, yaitu titik orange. Kemudian yang ketiga, pasien mengalami rotasi ke arah kiri. Ujung medial klavikula kanan, yaitu titik orange, itu lebih dekat ke processus spinosus daripada ujung medial klavikula kiri, yaitu dengan titik hitam. Kemudian untuk icon kamera, itu merupakan ilustrasi sumber dari sinar X-ray. Untuk gambaran selanjutnya menunjukkan posisi ujung medial dari setiap klavikula terdapat processus spinosus dari vertebra toraks pada 3 foto ronsen dada. Hubungan ini tetap benar terlepas dari apakah pasien menghadap ke tabung sinar X atau menghadap kaset pada saat exposure. Untuk yang A, tampilan close up kepala dari klavikula menunjukkan bahwa masing-masing, yaitu panah putih untuk panah-panah putus-putus dan untuk panah kiri, memiliki jarak yang sama dari processus spinosus vertebra toraks. Hal ini menandakan pasien tidak mengalami rotasi. Kemudian untuk gambaran yang kedua, yaitu tampilan close up dari kepala klavikula pada pasien yang mengalami rotasi ke arah kanan. Pemeriksaan seolah-olah pasien menghadap Anda, processus spinosus, yaitu yang ditunjukkan menggunakan panah hitam, diproyeksikan lebih dekat ke klavikula kiri, yaitu panah putih putus-putus daripada ke kepala panah putih. Tampilan yang ketiga adalah tampilan close up kepala klavikula pada pasien yang mengalami rotasi ke arah kiri. Processus spinosus, yaitu ditunjukkan menggunakan panah hitam, lebih dekat ke klavikula kiri. Kesalahan dalam diagnostik, rotasi yang signifikan. Pasien yang mengalami rotasi ke satu sisi atau sisi lainnya dapat mengubah dari kontur jantung dan pembuluh darah besar. Tampilan yang terdistorsi karena rotasi berlebihan. Berikut adalah foto ronsen dada bagian depan dari pasien yang mengalami rotasi berlebihan ke arah kanan. Rotasi dapat merusak dari tampilan kontur jantung dan hilus normal. Perhatikan bagaimana hemidiafragma kiri yang lebih jauh dari kaset daripada hemidiafragma kanan. Tampak lebih tinggi dari biasanya, yang ditunjuk dengan panah putih. Hilus juga bisa tampak lebih besar dari ukuran aslinya karena adanya rotasi jantung dan trakea yang ditunjuk seperti arah panah hitam. Kemudian yang keempat ada magnifikasi atau pembesaran. Pembesaran biasanya tidak menjadi masalah dalam menilai anatomi paru normal, tetapi tergantung pada posisi pasien terhadap kaset imaging. Perbesaran dapat berperan dalam menilai ukuran jantung. Semakin dekat dengan objek apapun ke permukaan tanpa ia dicitrakan, semakin tepat ukuran sebenarnya objek yang dihasilkan. Di sisi lain, semakin jauh suatu objek dari permukaan tanpa ia dicitrakan, semakin besar objek yang akan dihasilkan. Dalam radiografi pada posisi PA atau standar, yaitu yang diperoleh dalam prosesi posterior-anterior, jantung sebagai struktur anterior lebih dekat ke permukaan pencitraan dan dengan demikian lebih tepat untuk ukuran sebenarnya. Nah, ini untuk foto ronsen A dan B. Untuk foto ronsen A, dada frontal yang dilakukan dalam proyeksi AP menunjukkan bahwa jantung sedikit lebih besar daripada di B, yang merupakan dada pasien yang sama beberapa menit kemudian dalam proyeksi PA. Dalam praktik, hanya ada sedikit perbedaan dalam ukuran jantung antara proyeksi AP dan PA. Pada gambaran AP, yaitu yang diperoleh dalam proyeksi anteroposterior, jantung lebih jauh dari kaset imaging dan oleh karena itu sedikit lebih besar dalam gambaran AP. Kemudian ada angulasi. Biasanya sinar X-ray menembus secara horizontal sejajar dengan lantai untuk memeriksa dada posisi tegak dan dada posisi itu. Jika pasien duduk atau berdiri tegak dan sinar X-ray miring ke atas, gambar yang diperoleh disebut gambaran lordotik
apikal dari dada. Sebaliknya, jika sinar X-ray horizontal tetapi pasien dimiringkan ke belakang, hal ini menghasilkan efek lordotik apikal yang sama. Pasien rawat inap mungkin tidak dapat duduk tegak sepenuhnya di tempat tidur, sehingga sinar X-ray tidak dapat masuk ke dada dengan kepala dan pasien miring ke belakang. Pada gambaran lordotik apikal AP, struktur anterior di dada seperti klavikula diproyeksikan lebih tinggi pada gambar radiografi yang dihasilkan daripada struktur posterior dada yang diproyeksikan lebih rendah. Kemudian untuk yang A, sinar X-ray yang ditunjuk anak panah diorientasikan dengan benar tegak lurus ke bidang kaset atau garis hitam. Kotak orange menggambarkan struktur anterior seperti klavikula dan lingkaran hitam sebagai struktur posterior. Kemudian yang B, berkas sinar X dibuat miring ke atas yang merupakan cara untuk mendapatkan gambaran lordotik apikal dada. Sinar X-ray tidak lagi tegak lurus dengan kaset, yang membuat proyeksi struktur anterior lebih tinggi pada gambaran radiograf daripada struktur posterior. Kemudian yang C, dalam kasus ini sinar X-ray horizontal tetapi pasien dimiringkan ke belakang. Hal ini menghasilkan gambaran yang sama persis dengan gambaran semulanya. Di samping tempat tidur semi-rekuren sering didapatkan pada pasien yang tidak dapat duduk atau berdiri tegak. Kesalahan dalam diagnostik, kesalahan biasanya akibat dari dalam angulasi berlebihan. Klinisi dapat mengenali gambaran dada lordotik apikal ketika klinisi melihat klavikula menonjol pada atau beberapa di atas tulang rusuk pertama, yaitu pada gambar frontal. Gambaran lordotik apikal mendistorsi penampilan klavikula menjadi lurus di mana normalnya berbentuk huruf S. Gambaran lordotik apikal pada dada paling sering diperoleh secara tidak sengaja menggunakan teknik portable pada pasien yang setengah sadar karena terbaring di tempat tidur dan tidak dapat berdiri. Perhatikan bagaimana tulang klavikula diproyeksikan di atas tulang rusuk pertama dan biasanya berbentuk S, sekarang menjadi lurus seperti yang ditunjuk anak panah putih. Gambaran lordotik juga mendistorsi bentuk jantung dan menghasilkan gambaran hemidiafragma kiri yang kurang jelas, yaitu ditunjuk pada anak panah hitam, kecuali klinisi memahami artefak teknis. Temuan ini dapat disalahartikan sebagai penyakit yang tidak ada. Kemudian kesimpulan, apa yang harus dinilai pada foto toraks yang adekuat? Untuk faktornya yaitu ada penetrasi. Kemudian untuk poin yang harus dinilai, vertebra yang terlihat melalui jantung. Kemudian faktor inspirasi, poin yang harus dilihat, setidaknya terlihat 8 hingga 9 vertebra posterior. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor rotasi. Kemudian poin yang harus dinilai adalah prosesus spinosus seharusnya berada pada jarak yang sama antara ujung medial klavikula. Kemudian faktor yang keempat ada magnifikasi atau pembesaran. Kemudian untuk poin yang harus dinilai adalah film anteroposterior akan sedikit memperbesar gambaran jantung. Kemudian untuk faktor yang terakhir ada angulasi. Kemudian untuk poin yang harus dinilai pada poin terakhir ini adalah klavikula normalnya berbentuk huruf S dan bagian medialnya bertumpukan dengan kosta ketiga atau keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.